Sengketa lahan di Kuta kembali mencuat setelah Indrawati, warga setempat, mengungkap dugaan kejanggalan dalam penerbitan sertifikat tanah yang kini dipersoalkan di BPN Badung. Melalui kuasa hukum dari kantor hukum di Somia Internasional, Indrawati menilai ada indikasi pelanggaran prosedur dalam penerbitan sertifikat pengganti atas lahan yang telah ia kuasai sejak ke 1985. Awalnya adalah klien kami ini bersama suaminya membeli tanah pada tahun 1985 dari orang namanya Radmun Robi. Radmun Robi ini adalah kepala BPN dulu yang di Badung. Kemudian ketika membayar itu karena keluarga ini sangat dekat dengan keluarga Pak Radmun Robi, dia membayarnya tidak menggunakan uang, tapi membayarnya dengan mobil Jimny yang pada saat itu lebih mahal daripada tanah di Kuta tahun 85. Akhirnya tanah itu kemudian sudah dibangun, ditempati, dikuasai, bahkan sekarang ada cucunya di sana. Kuasa hukum Made Somia Putra bersama Nyoman Suwarta menjelaskan, sejak transaksi lahan telah dibangun dan ditempati keluarga Indrawati turun-temurun, konflik muncul ketika keluarga penjual mengklaim sertifikat lama hilang dan mengajukan sertifikat pengganti sejak 2016. Pada 16 Februari tahun 2026, pihak lain menunjukkan dokumen sertifikat pengganti yang dinilai janggal, masih berbentuk lama, tanpa tanggal penerbitan jelas, dan muncul saat status tanah masih bersengketa. Selain itu, dokumen tahun 1973 mencantumkan nama Ra sebagai pemilik. Padahal saat itu, Ra baru berusia 2 tahun. Kuasa hukum menilai hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait validitas dokumen. Indrawati juga mengaku pernah didatangi keluarga penjual yang mengakui pembayaran mobil, namun menawarkan agar sebagian tanah dijual kembali. Saya ingin menjual dan saya dikasih sebagian. Saya nggak mau, saya bilang saya sudah bayar lunas bahkan lebih dari harga tanah saat itu. Oke, saya akan tambah mobil. Dia bilang gitu. Tetap saya nggak mau karena saya merasa ini tidak adil. Kita mengadukan proses ini ke Polresta Denpasar dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi yang dilaporkan anaknya dari Radmun Robi. Kemudian oknum BPN Badung yang kita laporkan. Jadi namanya jelas di sana, terserah nanti polisi memprosesnya seperti apa. Kami berharap bagi klien kami juga yang nyatanya memang menguasai dari tahun 85 ini, jangan sampai jadi korban atau memaksakan kehendak seperti ini, sehingga mau tidak mau ya kita harus bergerak menghentikan proses-proses yang bagi kami ini sangat-sangat merugikan masyarakat.